Nah, kita kembali ke apa namanya? Ada dua dataset nanti yang kita pakai ya, gitu dari Apple dan BCA gitu. Nah, untuk yang Apple ini ya, nah, ya teman-teman, lihat tuh, data yang kita pakai adalah dari 1 Januari 2010 ya, datasetnya sampai 1 Oktober 2023. Berarti 13 tahun ya, kurang lebih ya. 13 tahun lebih ya. Gitu ya. Nah, data yang dipakai adalah data closing nih, harga closing price. Ya, closing price dari si Apple itu, ya harian ya, harga closing price harian. Oke, nah lihat tuh. Ini di sini hanya karena pakai head kita hanya menampilkan 5 data teratas ya. Jadi dari yang 2010 itu ada nih. Bayangin dari $6 tuh harganya ya. Sekarang udah berapa tuh? Nah, sekarang berapa harganya? Terakhir 242 ya. Ya enggak? Jadi kalau misalnya teman-teman beli saham Apple tahun 13 tahun yang lalu dengan harga cuma 6 dolar ya enggak? Anda simpan selama 13 tahun, berapa kali lipat tuh naiknya sekarang? Berapa? Hampir 40 ya? Ya enggak? 40 kali lipat kan? Ya enggak? Gitu ya. Nah, nanti kita lihat juga yang BCA. Ya, begitu sama lah. Itulah yang disebut dengan investasi ya. Nah, kemudian setelah Anda download ya, kan kita akan gunakan gitu ya. Nah, kemudian kita pre-proses. Pre-prosesnya di sini agak apa namanya? Kompleks ya. Jadi saya tidak akan terlalu detail di sini ya. Memang ini model kompleks, tapi hanya untuk pengenalan dulu ke teman-teman ya. Nah, jadi ada konversi data ya, kemudian ada apa namanya? Kita menyiapkan data training sama data testing ya. Di sini contohnya nih ada 0,8 ya. Nah, ini menunjukkan apa? Untuk data training kita akan mengambil 80% data dari yang 13 tahun tadi ya. 80%-nya kita akan pakai data training. Jadi nanti model itu nanti hasil dari belajar dari 80% data ya. Nah, nanti kita akan tes model yang sudah dihasilkan dari belajar ya berdasarkan 80% data, nanti kita akan tes bagaimana dia memprediksi yang 20%-nya. Paham nggak? Ya, yang 20% yang sudah kita punya yang aktual kan. Nah, nanti kita akan cek dia mampu memprediksi dengan tepat apa tidak. Nah, nanti performansnya, kinerjanya tadi pakai ukuran apa? Pakai salah satunya pakai RMSI tadi ya, tingkat errornya. Ya, seberapa besar errornya gitu ya dalam dia memprediksi yang 20%-nya gitu ya. Jadi logikanya sebetulnya tidak terlalu sulit ya gitu. Nah, ya di situ kemudian ini untuk yang persiapan kita membuat model prediksinya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita buat bangun model LSTM-nya. Ya, jadi kita masukkan di sini parameter-parameternya gitu ya. Ada juga apa namanya hyperparameternya gitu ya untuk yang ini nih ya kayak batch size dan epoch gitu ya. Nah, itu adalah hyperparameternya yang. Nah, intinya adalah di sini kita membangun model LSTM-nya gitu ya. Nah, nanti di sini akan di-fitkan, dicocokkan ya si model LSTM ini ya dengan datanya gitu ya, data yang 80% tadi. Oke, nah di sini di training tuh kan namanya ini proses training. Jadi model LSTM atau algoritma LSTM dia akan melatih dirinya ya dengan data yang 80% tadi. Ya, nah di sini dia berlatih tuh ya, yang dari sini ini outputnya ya, proses latihannya dia tuh seperti ini tuh. Ya, ada sampai ke apa namanya? Ini loss-nya tuh di sini ada. Loss itu apa namanya tuh? Ya apa namanya? Errornya ya, mirip seperti errornya gitu. Oke ya. Nah, kemudian dari sini ya sudah dapat ya tuh ya modelnya sudah dibuat atau polanya dia sudah dapat dari data itu ya, dia dapat polanya. Nah, kemudian kita kan tes ya. Jadi model LSTM berdasarkan data yang 80% sudah jadi, ya kan? Nah, kita akan tes kemampuan si model yang sudah belajar tadi ya untuk mengetes atau untuk memprediksi 20% data yang ada ya.
ya kan? Kita akan coba tes. Nah, di sini codingnya nih, ya, gitu. Kita masukkan, ya, kemudian setelah di running, ya, karena dia tidak menampilkan output, nah baru kemudian kita akan lakukan prediksi, ya, terhadap yang 20% tadi. Kemudian kita akan melihat ukuran kinerjanya berdasarkan tingkat errornya, gitu ya. Nah, ini. Nah, didapatlah untuk RMSI-nya atau tingkat errornya sebesar 4,6. Ya, 4,6 apakah besar apa kecil nanti kita lihat ya. Nah, selanjutnya adalah visualisasi dari hasil model tadi ya, baik yang hasil training ataupun yang testing. Di sini codingnya seperti ini ya. Sebagian kemarin sempat saya bahas ya satu persatu ini. Nah, jadi supaya cepat, ini visualisasinya teman-teman ya. Nah, visualisasinya dari model pertama kita lihat ya teman-teman ya. Ini lihat nih, sumbu X itu adalah data tanggal ya atau tanggal atau apa namanya harian ya di sini ya. Cuma karena kita memodelkannya untuk yang Apple ini kan 13 tahun ya. Ini dari 2010 jadi terlalu kecil lah kalau dibikin satuan harian ya. Jadi nggak bisa. Ini 1 tahun aja dari sini sampai sini skalanya ya. Nah, yang warna biru ini, grafik warna biru ya teman-teman. Garis warna biru ini nih, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ya apa namanya visualisasi dari apa namanya tuh model trainingnya ya. Jadi yang 80% data itu ada diwakili dengan warna biru itu ya. Warna biru sampai sini nih, sampai sini. Ya. Jadi dia belajar atau training ya. Dia menemukan bahwa model data itu seperti ini ya. Data selama berapa tahun berarti ya, kalau 80% ya. Ya sampai sini nih kurang lebih nih. Ya sampai 2021 mungkin ya. Jadi dia memodelkan data pergerakan harga itu dari 2010 sampai 2021 misalnya gitu ya, sampai sini. Ya, berdasarkan data aktual yang 80% tadi, ya. Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan data aktualnya, ya. Data aktualnya seperti apa? Apakah benar seperti itu? Ya kita lihat nih ya. Nah, data aktualnya kita ambil nih all ya. Misalnya kita all. Itu berarti data selama tuh sepanjang 2004 misalnya 2000 tadi berapa 2010 ya, maaf 2010. 2010 tuh dari sini ya. Nah, dari 2010 dari sini lah. Ya, dari 2010. Nah, dari sini kan. Ya kan sampai 2002. Nah, kurang lebih ya sama ya, kurang lebih bentuknya sama. Ya kan? Kurang lebih sama. Nah, kemudian dari 2021 nih atau 20% dari itu masuk dia ke testing. Jadi model LSTM yang sudah dibuat berdasarkan data yang 80% hasil latihan, training ya, itu kemudian dites, diuji ya. Bisa nggak dia memprediksi 20% lagi ya. Nah, hasilnya adalah yang warna hijau tuh, prediction warna hijau. Ya, train yang warna biru tadi, training ya, prediction itu yang warna hijau. Yang warna orange itu value yang aktualnya. Yang aslinya yang 20% tadi yang dari 2021 sampai 2023 ya. Itu yang warna orange yang aslinya tuh. Yang hijau itu hasil prediksi. Ya. Atau hasil latihan. Hasil bukan latihan, hasil testing, ujian ya. Menurut teman-teman sama persis nggak antara yang hijau sama yang orange? Tidak ya? Tidak sama persis kan? Ada beda sedikit lah. Nah, itu errornya ya. Errornya. Jadi ada error dari hasil prediksi. Ya, tidak sama persis lah gitu. Oke? Nah, itu nanti kita akan lihat berapa besar errornya. Tadi sudah dihitung di atas ya, RMSI-nya nih. Root mean squared errornya adalah sebesar 4. Gitu ya. Jadi ya 4 itu kalau disederhanakan ya apa namanya? Ya plus minus $4 gitu kalau prediksi harga ya. Jadi kalau harganya itu dia nanti prediksinya berapa misalnya contoh ya. Nah, setelah jadi kan kita akan coba nih si model ini ya teman-teman, kalau puas dengan modelnya gitu ya, dengan error 4 mau pakai nggak? Kalau mau pakai ya sudah kita coba pakai misalnya gitu ya untuk memprediksi ke depannya kan. Ini kan masih yang ada pembandingnya aktual ya ada. Tapi kalau yang baru sama sekali kan Anda yakin nggak gitu kan? Nah, ini saya sudah coba misalnya untuk
memprediksi ini, predict next day's closing price. Jadi harga penutupan hari berikutnya ya, kita prediksi. Nah, dapatlah dari model prediksinya ini ya, di sini codingnya. Modelnya sudah ada yang tadi ya, kita pakai yang tadi, yang model testing tadi ya. Nah, dapatlah harganya itu sebesar nih, predicted next day closing price sebesar 177,29 dengan error tadi kan 4 ya, atau dibulatkan 5 nggak itu, dibulatkan ke atas apa? Ya kalau error bulatin ke atas aja ya kan gitu. Jadi 4,6 ya 5 lah. Jadi ya kurang lebih $177 plus minus 5 gitu ya. Jadi bisa 172, bisa 170, bisa 182 misalnya gitu ya. Nah, itu prediksi harga untuk tadi kan kita tanggal berapa? Teman-teman kita lihat ya coba. Datanya sampai tanggal mana tadi? Ini 1 Oktober ya, 2023. 1 Oktober 2023. Nah, kita cek, saya sudah cek ya teman-teman ya. Jadi nih kita lihat nih kesimpulannya. Oh, sebelum kesimpulan ada lagi nih ya. Untuk matriks evaluasi kinerja. Jadi bukan hanya root mean square yang kita dapatkan ya. Ada juga ada R square ya, R kuadrat nih. Nah, nanti kita bahas lah ya saat ini. Sementara ini adalah tadi yang kaitannya sama harga ya. Contoh di sini. Jadi harga saham di hari berikutnya hasil prediksi kan tadi 177 ya. 177 dapat dari mana? Dapat dari yang ini. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian harga saham di hari berikutnya kenyataan. Jadi kita cek ya. Senin tanggal 2 Oktober 2023, saya sudah cek nih 173,75 harganya. Ya, jadi kalau teman-teman mau cek di sini bisa. 2 Oktober 2023, tinggal dicek aja ya 2 Oktober 2023. Ya agak-agak harus ini sih ya. 2 Oktober 2023. Ada nggak di sini tuh 2 Oktober 2023? Ini harus dipanjangin dulu nih. 2023 ya. 2023 Oktober. Nah, tanggal 2 kan? Ya. Betul? Tanggal 2 itu berarti 242,7. 242,7 ya. 2 Oktober 2023 ya. 242,7 tadi ya. Sebentar ya. 242,7. Bukan, itu yang hari ini ya. 2 Oktober, yang ini nih 2 Oktober 2023. Sebentar. Nah, ini nih. 2 Oktober 2023 berapa, teman-teman? 170,77 ya? Betul? Udah paham nggak di mana posisinya closing price? Yang ini loh, yang di atas ini, yang C nih. Nah, ada C. C itu closing, ya. 2 Oktober 2023 berapa? Kelihatan nggak? Berapa di situ? 170,77, Pak. Ya, betul ya. Jadi yang saya tulis di sini 170,77. Oh, salah ya. 170. Oh, saya berarti salah lihat tadi. Ternyata 170 ya. 0,7 nih, maaf nih. 170,7. Ya. Begitu. Nah, harga saham di hari sebelumnya kita lihat nih, berarti kan bukan tanggal ya kan 2 Oktober tadi saya cek kalau salah kan hari Senin kalau salah 2 Oktober itu ya. 2 Oktober 2023 tadi itu Senin kan. Nah, kan Minggu libur ya, Sabtu libur. Jadi yang sebelumnya itu Jumat. Jumat berarti tanggal 1 September. Berapa tuh harganya? Berapa harganya? 171,21, Pak. Nah, ya 171,21. Nah, 29 September. Udah benar ya saya nulisnya 171,21 ya. Nah, kalau berdasarkan kenyataan dari harga di hari Jumat, hari sebelumnya ke hari Senin tanggal 2 Oktober berapa? Dia naik apa turun? Turun ya, kenyataannya ya. Oh, berarti saya kesimpulannya salah. Harga saham di hari berikutnya kan prediksi 177 gitu ya. Ya kan, tetapi ternyata apa? Turun ya, bukan naik kan? Ya kan, berarti ini gagal nih, salah ya, sorry. Jadi gagal nih memprediksi
ke penurunan. Sorry, saya tadi salah lihat harinya. Oke, nah disinilah kenapa kok Pak bisa gagal. Nah ini karena tadi dia punya error ya. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Ya kan? Jadi tidak selalu ya model kita itu memprediksi itu kemudian pasti bakal benar terus, tidak ya. Ya kan kalau logikanya kan kalau benar nih harusnya kan turun ya nggak? Dari 171 ke berapa kayak misalnya ke 160, 100 berapa gitu. Ini dia memprediksinya 177, berarti kan naik ya nggak? Kan Jumatnya 171,21 ya kan? Harusnya kalau dia prediksinya benar 2 Oktober itu ya hari berikutnya itu harusnya apa? Turun gitu ya. Karena kenyataannya pun turun nih. Meskipun cuma $1 ya. Nah, tetapi ingat tadi kan ada mean square error ya. Di sini malah 6 ya untuk yang testing tuh. Pakai 6 berarti yang kalau tadi yang training ya. Jadi pakainya yang ini teman-teman ya. Yang 6 atau ya bulatin 7 lah, $7 ya. Jadi sebenarnya masih mungkin ya kita menggunakan model ini. Kalau kita ambil model pesimis berarti kan kalau hasil prediksi 177, model optimisnya kita naikin tambah 7 ya ke atas tadi. Berarti 184, model nilai pesimisnya kita kurangi 7 kan ya enggak? 170. Betul nggak, teman-teman? Nah, kalau kita ambil yang model pesimis berarti benar juga, ya enggak? Mengalami penurunan. Paham nggak maksud saya? Jadi masih masuk di dalam apa namanya? Tadi ya errornya ini nih. Ya, nah